Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMK Harapan Alwas/Gambal khususnya kelas 11? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring sebagaimana biasanya. Nah, materi kita hari ini yaitu mengenai fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat masih dalam pokok bahasan persamaan dan fungsi kuadrat. Perhatikan dan dengarkan dengan baik. Kompetensi dasar dalam pembelajaran kita hari ini yaitu menggambarkan grafik fungsi aljabar sederhana dan fungsi kuadrat. Ini kompetensi dasar yang harus kita miliki setelah kalian mempelajari materi fungsi kuadrat. Kemudian berikutnya, indikator pencapaian. Indikator pencapaian yang akan kalian peroleh setelah mempelajari materi ini yaitu kalian mampu menggambarkan grafik fungsi aljabar sederhana, fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi modulus, fungsi linier, dan fungsi kuadrat. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya nak. Materi pokok kita yaitu mengenai grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini saya berikan beberapa contoh fungsi. Nah, yang pertama kita lihat fx sama dengan x kuadrat kurang 1. Yang kedua, fx sama dengan 2x kuadrat kurang 6x. Yang ketiga, fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 3. Yang keempat, fx sama dengan negatif 3x kuadrat tambah 4x kurang 1. Nah, kita lihat dari keempat contoh fungsi ini, semua merupakan fungsi kuadrat. Kenapa? Karena variabel tertinggi dari fungsi tersebut yaitu pangkat 2. Kita lihat variabel x. Variabel di situ ada x ya. Variabel tertinggi atau pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Sehingga beberapa contoh ini dinamakan dengan fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Oke, sekali lagi. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c ya. Diingat ya anak-anak ibu ya. Fungsi atau bentuk umum dari fungsi kuadrat tuh ya. Nah, di sini kita akan menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat yang sederhana. Yang paling sederhana dulu ibu contohkan. Ada beberapa langkah yang digunakan untuk menggambarkan atau membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Langkah pertama, perhatikan ya. Perhatikan. Kita masih langkah pertama ya. Langkah pertama, tentukan beberapa anggota fungsi f yaitu koordinat titik yang terletak pada grafik fungsi f yaitu dengan memilih beberapa nilai x bilangan bulat yang terletak dalam daerah asalnya. Jadi yang pertama kalian menentukan beberapa fungsi f yaitu koordinat titik yang terletak pada grafik fungsi f. Bagaimana caranya? Dengan memilih beberapa nilai x bilangan bulat yang terletak dalam daerah asalnya. Langkah kedua, gambarkan koordinat titik-titik yang telah diperoleh pada langkah 1 pada sebuah bidang koordinat atau bidang kartesius. Oke, setelah dapat tadi titik-titiknya dengan masukkan nilai x-nya ke fungsi, maka kalian menggambarkan koordinat titik-titik yang telah diperoleh pada langkah 1 tadi di bidang koordinat kartesius. Langkah ketiga, hubungkan titik yang telah digambarkan pada bidang koordinat pada langkah 2 dengan menggunakan kurva yang mulus. Oke, nanti kita perhatikan apa yang dikatakan dengan kurva yang mulus ya nak ya. Artinya nanti dalam menggambarkan kurvanya kalian tidak boleh ada leku, arus, mulus dia ya nak ya. Oke,
Lanjut. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih memahami langkah-langkah untuk menggambarkan sketsa grafik fungsi kuadrat, kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh, gambarlah grafik fungsi kuadrat yang ditentukan dengan persamaan fx sama dengan x kuadrat kurang 2x jika daerah asalnya adalah D sama dengan x, di mana X terletak di antara min 2 sampai dengan 4, di mana X elemen bilangan real. Oke ya, itu dia ya. Penyelesaian. Nah, langkah pertama yaitu dengan membuat nilai dari daerah asalnya. Daerah asalnya tadi kita perhatikan, coba ke sebelumnya. Daerah asalnya adalah kita perhatikan di sini ya. Daerah asalnya negatif 2 atau daerah asalnya adalah X, di mana X terletak dari negatif 2 sampai 4. X elemen bilangan real. Maka kita masukkan nilai X ini yang dari negatif 2 sampai 4 ke persamaan ini. Ke persamaan X kuadrat kurang 2X. Persamaan ini anak. Oke, kita perhatikan. Nah, X min 2. Maka hasilnya nanti sama dengan 8. Dari mana X min 2, Y-nya 8. Kita kembali lagi ke belakang ya. Kembali ke sebelumnya. Kalau kita buat min 2, ganti min 2-nya atau ganti X-nya dengan min 2, maka min 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 kurang 2 kali negatif 2. Atau kita buat catatannya ya. Catatannya min 2 pangkat 2 kurang 2 kali 2. X-nya ganti dengan min 2 ya nak. Min 2. Maaf ya. Min 2. Maka negatif 2 pangkat 2, 4. 4, agak sulit ya. Kurang 2 kali negatif 2, negatif 4. 4 kurang negatif 4 berarti 4 tambah 4. Hasilnya sama dengan 4 tambah 4 hasilnya adalah 8. Nah, dari situ ya, kita perhatikan. Maka di penyelesaian kita lihat. Jadi negatif 2 ini dimasukkan ke persamaan. Negatif 2 kuadrat 4. Kurang 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 4. 4 kurang negatif 4 berarti 4 tambah 4 hasilnya adalah 8. Kita perhatikan jawabannya. Nah, X negatif 2, Y-nya 8. X negatif 1 masukkan ke persamaan, maka hasilnya Y-nya adalah 3. Jadi Fx itu sama dengan Y ya anak-anak ibu ya. Fx itu sama dengan Y. Kemudian kita masukkan nilai daerah asal 0 ke persamaan X kuadrat kurang 2X, maka hasilnya 0. X sama dengan 1, Y-nya dapat negatif 1. Kemudian X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 0. X sama dengan 3, Y-nya nanti dihasilkan sama dengan 3. Dimasukkan X sama dengan 4 ke fungsi X kuadrat kurang 2X, maka hasilnya adalah 8. Nah, itu dia ya. Jadi, diperolehlah pada langkah kedua negatif 2,8. Kalau kita menggambarkan dalam bidang koordinat kartesius, maka X, Y, X dulu baru Y. Maka hasilnya adalah negatif 2,8, negatif 1,3. Kita perhatikan 0,0 ya. 0,0, 1, negatif 1, 2,0, 3,3, 4,8. Nah, itu ada di sini ya, negatif 2,8, negatif 1,3, 0,0, 1, negatif 1, 2,0,
3,3, 4,8. Nah, ini dari mana? Ini dari sini diperoleh. Dari langkah 1 yang telah kita kerjakan. Jadi itu hasilnya. Langkah berikutnya itu kita menggambarkan koordinat-koordinat ini, titik-titik ini ke dalam bidang koordinat kartesius. Kita perhatikan cara menggambarnya. Dah? Tadi negatif 2,8. Perhatikan. Maka pertama di sini ya. Negatif 2,8. X-nya negatif 2, Y-nya 8. Ya, maka hasilnya negatif 2,8 di titik merah ini. Kemudian tadi negatif 1 hasilnya 3 ya. Negatif 1,3. 0 hasilnya 0 yang merah itu. 1 negatif 2. Kemudian 2,0, 3,3, 4,8. Jadi langkah pertama kita gambarkan dulu sumbu X sumbu Y-nya. Ini sumbu X yang mendatar, yang ini mendatar. Kemudian sumbu Y-nya yang ke atas, yang vertikal, kita gambarkan baru kita masukkan kartesisnya. Jadi hasil-hasil koordinat titiknya tadi yang di titik merah itu kita titik merah. Nah, selanjutnya kita lihat. Oke, kita perhatikan. Nah, itu dia. Setelah dapat tadi koordinat titik-titiknya, kita hubungkan dari atas ke bawah. Kita perhatikan dari atas, kemudian ini membentuk sebuah kurva. Nah, inilah membentuk sebuah kurva di mana tadi kurvanya adalah kurva dari fx sama dengan x kuadrat kurang 2x ya. Jadi ini adalah kurva fx sama dengan x kuadrat kurang 2x. Ya, kurang 2x. Itu dia kurvanya, perhatikan. Jadi setelah kita gambarkan titik-titiknya, kita tarik garis yang membentuk kurva. Nah, kita perhatikan ya. Perhatikan. Ini kurvanya. Oke, lanjut. Nah, keterangan gambar-gambarnya. Jadi daerah asalnya tadi adalah fungsi f-nya x, di mana x terletak dari negatif 2 sampai dengan 4. Ya, mana x elemen real. Berikutnya, daerah hasilnya y, di mana y terletak dari negatif 1 sampai dengan 8. Oke, kita lihat lagi gambarnya. Coba mana y-nya tadi. Y-nya. Y-nya dari negatif 1. Ini kita perhatikan pointernya. Negatif 1 sampai 8. Nah, itu dia Y-nya ya. X-nya tadi dari negatif 2 sampai 4. Oke. Keterangan gambarnya dibuat ya, nak. Yang ketiga, pembuat nolnya X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Yang membuat 0, X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Kita perhatikan pembuat nolnya. X sama dengan 0. Nah, ini merah, pembuat nolnya X sama dengan 0. Kemudian Y sama dengan 2. Karena dia terletak di 0 ya, di angka 0. Jadi pembuat nolnya X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Kita lanjut. Ya. Kemudian persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 1. Mana itu? Oke, kita perhatikan kembali. Sumbu simetrinya X sama dengan 1. Jadi yang ini. X sama dengan 1. Yang membagi 2 sama panjang. X sama dengan 1. Itu dikatakan dengan sumbu simetri. Oke. Kita lanjut lagi keterangan gambarnya. Koordinat titik puncak atau titik balik. 1, negatif 1. Koordinat titik puncaknya kita perhatikan kembali gambar. Ya, gambarnya kita perhatikan.
Mana titik puncaknya nih? Nih, ini yang paling bawah. 1 koordinatnya koma negatif 1. Nah, kita perhatikan ya. 1, negatif 1. Maka koordinat titik puncaknya 1, negatif 1. Nah, nilai minimum fungsinya, nilai yang paling minimum, nilai yang paling kecil. Nilai berapa? Yaitu nilai negatif 1 untuk X sama dengan 1. Kita perhatikan kembali ke gambar. Nilai paling minimum, nilai yang paling kecil dari kurva ini. Oke, kurvanya menghadap ke atas, kita lihat. Nilai yang paling kecil mana? Yaitu nilai negatif 1. Nilai negatif 1. Oke, itulah keterangan gambarnya. Ada 6 tadi keterangan gambarnya. Yang pertama daerah asal. Setelah menggambar nanti kalian buat daerah asalnya berapa, daerah hasilnya, pembuat nolnya, kemudian persamaan sumbu simetrinya, koordinat titik puncak atau titik baliknya, dan nilai minimum fungsinya negatif 1 untuk X sama dengan 1. Oke, untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai materi yang telah Ibu jelaskan tadi, coba selesaikan soal latihan berikut. Soalnya atau latihannya masih mirip ya dengan contoh yang Ibu berikan. Gambarlah grafik fungsi kuadrat yang ditentukan dengan persamaan fx sama dengan x kuadrat kurang 4x kurang 5 jika daerah asalnya adalah D, di mana x-nya yaitu terletak dari negatif 1 sampai 5 x elemen bilangan real. Kerjakan di buku latihan matematika kalian. Selamat mengerjakan. Semoga kalian bisa menyelesaikan soal berikut dengan baik dan benar. Oke, demikian untuk hari ini. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.